Pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia pertama kali menyadari bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta? Sebuah ide revolusioner yang mengubah cara kita memandang dunia, matahari, dan bintang-bintang di langit. Ide itu lahir dari sebuah buku, De Revolutionibus Orbium Coelestium, karya Nicolaus Copernicus. Buku ini tidak hanya melawan sains kuno, tetapi juga menghadapi otoritas gereja yang sangat kuat. Di video kali ini, kita akan mengupas fakta-fakta menarik dari buku yang mengguncang dunia ilmiah ini, serta perjuangan di balik kelahirannya. Nicolaus Copernicus lahir pada 19 Februari 1473 di Torun, Polandia, sebuah kota kecil yang saat itu berada di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi Suci. Pada abad ke-15, Eropa sedang berada dalam masa transisi besar. Di satu sisi, Renaissance sedang membangkitkan ilmu pengetahuan dan seni. Di sisi lain, otoritas gereja Katolik masih sangat dominan, mengontrol tidak hanya agama tetapi juga ilmu pengetahuan. Pada masa itu, model geosentris di mana bumi dianggap sebagai pusat alam semesta adalah dogma yang diterima secara universal, tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga oleh gereja. Copernicus adalah seorang anak yang cerdas dan berasal dari keluarga pedagang kaya. Setelah kehilangan kedua orang tuanya di usia muda, ia dibesarkan oleh pamannya, Lucas Watzerode, yang seorang uskup Katolik yang mendukung pendidikannya. Copernicus belajar di Universitas Krakow, tempat ia mendalami matematika dan astronomi. Ia kemudian melanjutkan studi ke Italia, belajar hukum, kedokteran, dan teologi. Di Bologna, ia mulai terpapar pada gagasan-gagasan yang mempertanyakan model geosentris kuno. Setelah menyelesaikan studinya, Copernicus kembali ke Polandia dan menjalani kehidupan yang relatif tenang sebagai kronik gereja. Namun, di balik kehidupan religiusnya, Copernicus melakukan pengamatan astronomi yang diam-diam menantang dogma gereja. Dengan alat sederhana seperti astrolabe dan tanpa teleskop modern, Copernicus menyadari bahwa pergerakan planet lebih masuk akal jika matahari, bukan bumi, menjadi pusat tata surya. Selama lebih dari 30 tahun, ia mengembangkan teorinya dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa gagasannya dapat dianggap sebagai ancaman besar oleh otoritas gereja. Meskipun Copernicus telah menyelesaikan banyak penelitiannya sejak awal abad ke-16, ia sangat berhati-hati dalam memperluaskan gagasannya. Salah satu temannya, seorang ahli matematika bernama George Joachim Rheticus, akhirnya meyakinkan Copernicus untuk menerbitkan teorinya. Namun, Copernicus tetap ragu. Ia tahu bahwa teori ini akan menghadapi kritik, bukan hanya dari kalangan ilmuwan yang masih mendukung model Ptolemus, tetapi juga dari gereja yang menganggap model geosentris sesuai dengan interpretasi Alkitab. Copernicus mendesain bukunya dengan hati-hati. Ia menulisnya dalam bahasa Latin, bahasa para cendekiawan, sehingga tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Ia juga mendedikasikan buku tersebut kepada Paus Paulus III sebagai upaya untuk meredam potensi konflik dengan gereja. Meski awalnya tidak langsung populer, De Revolutionibus Orbium Coelestium menjadi landasan bagi ilmuwan seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Isaac Newton. Buku ini membuka jalan bagi penemuan hukum gerak planet dan gravitasi universal. Pada tahun 1616, lebih dari 70 tahun setelah diterbitkan, Gereja Katolik
melarang buku ini. Gereja berpendapat bahwa heliosentrisme bertentangan dengan interpretasi literal Alkitab. Namun, larangan ini akhirnya dicabut pada tahun 1835 setelah pemahaman ilmiah tentang alam semesta berubah drastis. Pengaruh buku De Revolutionibus menjadi lebih nyata beberapa dekade setelahnya. Galileo Galilei adalah salah satu tokoh pertama yang secara publik mendukung teori heliosentrisme. Dengan menggunakan teleskop yang ia kembangkan, Galileo menemukan bukti-bukti seperti fase-fase Venus dan bulan-bulan Jupiter yang mendukung model Kopernikus. Namun keberaniannya membuat Galileo diadili oleh gereja dan menjalani hukuman tahanan rumah. Johannes Kepler memperluas gagasan Kopernikus dengan hukum gerak planetnya. Ia menemukan bahwa planet-planet mengorbit matahari dalam bentuk elips, bukan lingkaran sempurna seperti yang diasumsikan Kopernikus. Penemuan ini memperbaiki model heliosentris dan menjadikannya lebih akurat. Isaac Newton kemudian menyempurnakan teori ini dengan hukum gravitasi universal. Newton menjelaskan mengapa planet-planet mengorbit matahari dan bagaimana gaya gravitasi bekerja di seluruh alam semesta. Semua pencapaian ini berakar dari gagasan awal yang diperkenalkan oleh Kopernikus. Buku ini tidak hanya mengubah cara kita memandang alam semesta, tetapi juga menginspirasi era revolusi ilmiah yang membuka jalan bagi penemuan modern. De Revolutionibus Orbium Celestium adalah bukti bahwa keberanian untuk berpikir berbeda dapat mengubah dunia. Kopernikus mengajarkan kita untuk tidak takut mempertanyakan dogma dan mengajarkan keberanian meskipun itu berarti menghadapi resiko besar. Seperti Kopernikus, kita juga bisa belajar untuk melihat dunia dengan sudut pandang baru. Jangan pernah ragu untuk menjelajahi ide-ide besar, bahkan yang tampaknya sulit atau kontroversial. Disitulah letak kekuatan sejati pengetahuan. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai detik ini. Jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah Nicolaus Copernicus dan ingin memahami lebih dalam tentang sejarah heliosentrisme, kami sangat merekomendasikan Anda untuk membaca De Revolutionibus Orbium Coelestium atau buku-buku lain yang terkait dengan revolusi ilmiah. Jika kalian tertarik untuk mendalami topik seperti ini, kami sangat merekomendasikan buku Kosmos karya Carl Sagan. Buku ini adalah panduan yang luar biasa untuk memahami alam semesta kita, penuh dengan wawasan, fakta ilmiah, dan cerita-cerita yang menginspirasi. Kalian bisa mendapatkannya dengan klik link di deskripsi video. Selain itu, jika kalian ingin mendukung channel ini untuk terus menghadirkan konten edukasi seperti ini, kalian bisa berdonasi melalui Saweria. Dukungan kalian akan sangat membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menikmatinya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya tentang sejarah, ilmu pengetahuan, dan literatur. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.